ada Pak IGD Gunaharta, Gold Agency yang bergabung di 3i Networks ini di Februari 2015. Dan dari Bali, beliau ada latar belakang atau pekerjaan adalah PNS guru SD. Tapi sudah bisa dengan bergabung di bisnis ini, sudah punya banyak aset yang sudah didapatkan dalam jangka waktu yang tidak lama ya, hanya 2-3 tahun saja. Nah, seperti apa proses perjalanan menuju Gold Agency dan apa sih yang menjadi kendala-kendala kalau kita fokus menjalankan bisnis 3i Networks, pasti hasilnya luar biasa, tapi pasti juga ada hambatan atau ada tantangan. Nah, kita nanti akan ngobrol dengan Pak IGD Gunaharta. Selamat siang Pak Gede. Oke, selamat siang Bu Esther, apa kabar? Luar biasa Pak Gede, mungkin Ya. satu handphonenya di disconnect audio ya supaya suaranya enggak Ya, sudah. feedback. Sudah Bu Esther, Oke, terima baik. kasih. Ya, sehat-sehat selalu ya Bu Esther ya, bersama Sehat tim Pak. 3i Lab Channel. Ya, sehat Pak. Silakan Pak IGD mungkin bisa melanjutkan apa yang akan di-sharingkan. Oke, terima kasih Bu Esther atas kesempatannya buat 3i Lab Channel semuanya, sahabat 3i semuanya yang ada di seluruh Indonesia maupun ada yang luar negeri. Saya ucapkan selamat siang, semangat pagi ya. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, itu yang terpenting Pak Ibu ya, dalam masa pandemi COVID-19 ini saya harapkan semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, luar biasanya bisnis ini bisa dikerjakan walaupun dari rumah saja. Itu kerennya, Bester ya. Ya, baiklah Pak Ibu, saya sedikit cerita. Saya sebelum mau share sedikit tentang slide nanti, saya sedikit cerita. Saya gabung di bisnis ini itu pas kali di hari ulang tahun saya Pak Ibu, 4 Februari tahun 2015. Ya, 5,5 tahun yang lalu itu berkat doa ya, seperti yang Pak dikatakan Pak Hermanus tadi, ini doa ini sangat mempan luar biasa sekali. Ya, waktu itu saya keterpurukan ekonomi, ya di situ saya banyak punya hutang, seperti itu ya, saya pernah bangkrut dari bisnis sebelumnya juga. Nah, itu menyebabkan saya ingin perubahan hidup, saya tidak ingin baratnya kalau gaji guru itu dapat gaji tanggal 1, tanggal 15 sudah sekarat seperti itu ya. Nah, saya ingin perubahan hidup supaya tidak terus-terusan seperti itu Pak Ibu ya. Saya sudah 10 tahun jadi guru, sama sekali nggak punya investasi, nggak punya asuransi gitu ya. Kalau asuransi sih ada Pak Ibu ya, dari BPJS sebenarnya. BPJS sudah nanggung saya karena saya sebagai seorang PNS gitu, dana pensiun pun sudah ada ya. Tapi yang menariknya di sini yaitu luar biasanya kita juga bisa dapat penghasilan yang berpotensi passive income. Itu yang saya paling menariknya, passive income-nya itu yang pertama saya membuat saya tertarik Pak Ibu ya, selain di investasi dan asuransinya. Ya, baiklah Pak Ibu, tentunya Pak Ibu sudah mendengarkan tadi testimoni para leader yang sudah tembus elite dan double elite pada periode bulan Agustus dan September bulan lalu ini. Nah, di situ pasti akan ada orang sukses, ada yang gagal juga Pak Ibu ya. Nah, di sini saya akan sedikit sharingkan. Nah, yang gagal tuh apa sih yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan bisnis ini? Mohon izin Pak Ibu ya, saya sharing sedikit, bukan maksud saya menggurui di sini Pak Ibu. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar dari buku yang pernah saya baca dan ikut beberapa training serta pengalaman pribadi Pak Ibu. Baiklah, sebelumnya salam kenal, nama saya Gede Gunaharta. Saya latar belakang guru SD, saya tinggal di Bali. Ya, yang tadi Bapak Hermanus itu saya sebenarnya tidak kenal Pak Ibu ya. Tidak kenal sebelumnya. Di sini saya kenalnya dengan Pak Markus Mitenliwun ini yang dibilang adiknya Pak Hermanus tadi. Nah, itu kita kenal di Facebook ya. Kita kenal di Facebook, ketemu di Facebook. Nah, akhirnya beliau ngajak saudara-saudaranya ya, termasuk Pak Hermanus, dalam waktu singkat beliau bisa dapat penghasilan seperti ini Pak Ibu ya. Tidak hanya 10 orang dalam waktu sebulan Pak Ibu, tapi 12 orang ya. Bonus rekrutnya di angka 600.000 Pak Ibu ya, karena sudah paham pentingnya mempunyai investasi, asuransi, serta ingin dapat income juga Pak Ibu. Nah, di sini selain itu Pak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, dari sekian orang yang sukses pasti ada juga yang gagal Pak Ibu. Itu hal yang wajar ya, dalam bisnis ada yang gagal, ada yang sukses. Nah, Pak Ibu sekarang mau pilih yang mana? Mau jadi salah satu orang yang gagal atau Pak Ibu mau jadi orang yang sukses? Ya, Pak Ibu yang menentukan sendiri. Nah, hari ini saya merangkum 3 penyebab Pak Ibu yang membuat orang-orang
menjalankan bisnis di Guardian Network nih mengalami kegagalan. Ini bukan saya sendiri juga yang menyampaikan, saya baca di buku dan dari survei juga Pak Ibu ya, dari survei mengatakan ada 3 penyebab kegagalan di bisnis 3i Networks. Nah, survei yang pertama itu yang paling banyak ya menduduki tingkat pertama, survei pertama yaitu tidak konsisten Pak Ibu. Nah, selanjutnya tingkat kedua yaitu suka menunda. Selanjutnya yang ketiga, terlalu mendengarkan kata orang lain. Nah, ini yang membuat saya kaget juga. Apa maksudnya nih ya, terlalu mendengarkan kata orang lain, gitu ya. Nah, maka itu saya ingin bahas dulu, kita sharingkan dari yang nomor 3. Ya, nah ini Pak Ibu, terlalu mendengarkan kata orang lain. Ya, kita bahas dulu Pak Ibu ya, kita apa sih maksudnya? Saya pun di awal setelah mendengarkan melihat survei-survei ini, saya pun bingung apa maksudnya ya terlalu mendengarkan kata orang lain kayak gitu kan. Nah, di sini maksudnya Pak Ibu, kata-kata orang lain itu ada yang positif, ada yang negatif, seperti itu ya. Nah, kalau yang positif tuh sangat bagus Pak Ibu. Kita harus dengarkan ya. Di sini seperti motivasi, nasihat, itu silahkan Pak Ibu dengarkan ya. Atau mungkin pernah Pak Ibu membaca juga dalam buku People Skill. Buku People Skill itu kita diwajibkan untuk mendengarkan ya, belajar menjadi pendengar yang baik. Itu dalam buku People Skill. Kalau ini beda Pak Ibu ya. Ini adalah di bidang gini Pak Ibu, supaya kita tidak masukkan ke dalam hati kata-kata negatif itu. Ini penting kita tidak usah mendengarkan kata-kata negatif ini. Ya, nanti itu bisa bikin kita sedih, bisa bikin kita down, dan kita nggak usah aja kita dengarkan kata-kata seperti itu ya, kita tulikan saja telinga kita. Nah, nanti itu akan berakibat Pak Ibu ketika Pak Ibu terlalu mendengarkan kata-kata orang lain ya yang negatif itu, Pak Ibu akan banyak mikir jadinya ya. Kita jadi akan banyak mikir, kemudian kita jadi baper jadinya, terbawa perasaan, otomatis kita jadi gengsi menjalankan bisnis ini dan tidak action ya. Padahal bisnis ini bagus ya. Tadi sudah dijelaskan, bisnis ini dapat 3 manfaat sekaligus ya. Kita insurance, investment, income, di mana ada bisnis dapat manfaat sekaligus seperti itu. Apalagi didukung oleh perusahaan yang luar biasa, perusahaan yang besar milik Salim Group. Siapa yang nggak tahu Salim Group ya? Di Indomie, Indomaret, Indofood itu grup perusahaan yang sangat besar sekali Pak Ibu. Orang terkaya di Indonesia yang punya ya, bukan terkaya di RT atau RW ya. Nah, di sini kalau berpikir seperti itu ya akan jadi seperti ini Pak Ibu ya. Kalau join di 3i Network, apa kata orang nanti. Jadi banyak pikiran, banyak berpikir jadinya dia. Jadi baper ya, banyak yang ya banyak pikiran. Jadi nggak action ya, lebih baik nggak usah didengarkan. Ya, saya pun karena dulu bercerita seperti ini, karena dulu saya pernah mengalami hal itu. Baru saya sadar ternyata ini yang membuat saya gagal Pak Ibu di bulan pertama untuk tembus bonus elite. Ya, saya gagal untuk menembus bonus elite karena saya terlalu mendengarkan kata-kata negatif dari keluarga saya, dari teman-teman saya Pak Ibu. Ya, dulu saya bilang, waduh jangan ikut asuransi itu, orang banyak gagal dalam bisnis asuransi gitu kan. Banyaklah kata-kata negatif di luaran sana. Ya, kamu udah bagus jadi guru kok ikut kerja gini lagi, dan banyak lain sebagainya Pak Ibu ya. Sehingga saya berpikir pada saat itu nggak gengsi jadinya menjalankan bisnis seperti ini. Saya pikir awalnya bisnis recehan kayak gitu kan. Ternyata setelah saya dengarkan ikut suatu apa namanya komunitas Pak Ibu ya, suatu komunitas pertemuan di BBC, di komunitas bisnis, yaitu dalam sebuah seminar, saya diinformasikan hal-hal negatif positif jadinya Pak Ibu ya, nambah semangat. Ini yang terpenting Pak Ibu. Makanya leader-leader Pak Ibu mengundang Pak Ibu untuk datang ke pertemuan online 3i Live Channel ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk menambah imun positif kita Pak Ibu. Ibaratnya seperti virus ya. Untuk menangkal virus itu yaitu imun kita harus diperkuat, yaitu dengan cara kumpul dengan orang-orang positif, sering mendengarkan kata-kata positif, mendengarkan musik yang positif ya, video-video yang positif dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang membuat perubahan hidup Pak Ibu. Ya, dulu saya orangnya sangat pesimis sekali, sangat negatif sekali. Tapi setelah saya berkumpul dengan orang positif, pola pikir saya berubah Pak Ibu. Ya, itu saya ibaratkan sebuah kisah ya. Di sini kita belajar dari kisah, yaitu ada ayah, anak, dan keledai.
mungkin Pak Ibu pernah mendengar kisah ini Pak Ibu ya. Pada suatu hari ada seorang ayah, anak dan keledai ya. Mereka mau menjual keledai yang sudah tua ini ke pasar Pak Ibu. Ya, pada di desa pertama bertemu dengan orang di desa pertama itu banyak-banyak yang berbicara, yaitu bagaimana sih nih anak dan ayah punya keledai kok dituntun nggak ditunggangi gitu kan. Ya percuma dong punya keledai kayak gitu. Capek itu jalan jauh kayak gitu. Nah jadi karena si anak dan ayah ini mendengarkan kata-kata dari penduduk desa pertama itu, ayahnya menyuruh anaknya lah yang menaiki kudanya. Nah lebih baik kamu aja dah yang menaiki kudanya ya, biar ayah saja yang menuntun. Sampai di desa kedua ada juga Pak Ibu orang desa kedua itu yang mengatakan, yang berbicara, waduh itu anak kurang ajar sekali ya, itu nggak kasihan apa dengan ayahnya yang sudah tua disuruh jalan, sedangkan dia enak-enakan duduk di atas keledai kayak gitu ya. Nah kemudian karena si anak dan ayah ini mendengarkan kata-kata penduduk desa kedua, selanjutnya mereka gantian ya, ayahnya sekarang disuruh menduduki keledai tersebut, anak yang jalan kaki. Waduh ini ayah nggak kasihan ya dengan anaknya ya, dia duduk di atas keledai sedangkan anaknya dibiarkan jalan sendirian kayak gitu ya, karena terlalu mendengarkan. Selanjutnya ayah dan anak ini menaiki kembali kedua, menaiki keledainya berdua ya, menaiki kedua keledainya. Kemudian banyak juga penduduk desa di desa keempat mengatakan, aduh itu kasihan sekali ya keledainya, sudah tua, capean itu anak berdua tuh, berat-berat lagi mendungangi kayak gitu kan. Selanjutnya sampai di akhirnya di desa, dia di pangku ya, apa namanya, digendong ya, dipikul berdua keledainya, dan banyak juga yang tertawa ya, menyebut mereka gila. Wah ini ayah dan anak gila ya, sudah gila ya, keledai kok diangkat atau ya digendong seperti itu gitu kan. Jadi apa sih makna yang bisa diambil dari cerita itu Pak Ibu ya? Saran saya Pak Ibu nggak usah lah mendengarkan kata-kata di luaran sana Pak Ibu. Pak Ibu fokus saja dengan tujuan Pak Ibu ya. Sebaik apapun Pak Ibu, kita pasti akan ada orang yang ngomongin kita ya. Jangankan kita ya, presiden pun ya, apapun yang dikatakan presiden ada juga yang tidak suka kayak gitu ya. Jangankan presiden ya, mungkin Pak Ibu pernah searching di Google, Tuhan pun ada yang hatersnya Pak Ibu ya. Tuhan Sang Maha Kuasa aja ya, Sang Pencipta aja ada yang membenci, ada yang ngomong yang buruk tentang Tuhan kayak gitu ya. Jadi Pak Ibu dalam menjalankan bisnis ini Pak Ibu akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu Pak Ibu. Pak Ibu fokus saja, dengarkan, nggak usah dengarkan kata negatif dari orang di luaran sana. Ya, di luaran sana kita, saya pun sendiri ya, pasti kita akan ketemu dengan teman-teman yang punya mental kepiting ya, crab mentality. Ya, maksudnya apa sih Pak Ibu? Kalau Pak Ibu pernah melihat memasukkan satu kepiting di ember ya, mungkin satu kepiting itu bisa naik dia Pak Ibu ke atas ember. Tapi kalau sudah dimasukkan puluhan kepiting di ember itu, ya ketika ada satu kepiting yang mau naik, kepiting lainnya akan narik turun kaki kepiting yang mau naik itu Pak Ibu. Begitu juga kepiting lain ketika ada yang mau naik, kepiting yang lainnya menarik seperti itu. Jadi sampai kapanpun puluhan kepiting yang ada di ember itu nggak akan bisa naik-naik ke atas ember Pak Ibu. Karena itulah disebut mental kepiting. Kalau Pak Ibu nggak percaya bisa dicoba ya. Mental kepiting itu ada aja teman yang tidak suka kita maju kayak gitu ya. Nah Pak Ibu di sini jika Pak Ibu ya terlalu mendengarkan banyak kata orang kayak gitu kan, mendengarkan kata-kata negatif. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah nanti jika suatu saat nanti keluarga kita ketika membutuhkan biaya ya, membutuhkan biaya pengobatan, biaya pendidikan anak, pertanyaannya apakah mereka yang berkata-kata negatif itu mau Pak Ibu menghidupi biaya keluarga kita ya? Belum tentu ya, belum tentu mereka mau seperti itu ya, belum tentu ya. Mungkin kalau ada kita punya keluarga yang baik ya syukur-syukur ya, belum tentu juga yang mau membiayai sepenuhnya ya. Mungkin seperti saya sendiri ya, tahun lalu
istri saya mengalami operasi kantong empedu, itu menghabiskan biaya 70 jutaan ya, yang biayai ya asuransi lebih banyak ya, biaya asuransi. Kemudian yang lain itu yang negatif nggak ada ikut membiayai lah Ibu ya. Ya itu pun keluarga atau saudara pun ya palingan 100.000 200.000 membiayai. Jadi yang penentu kesuksesan kita ya, yang bertanggung jawab atas masa depan kita ya diri kita sendiri Pak Ibu ya. Jangan Pak Ibu menggantungkan kesuksesan Pak Ibu dengan orang lain, apalagi mendengarkan kata-kata orang lain seperti itu Pak Ibu ya. Gimana Pak Ibu? Setuju nggak kira-kira ya? Nah itu yang saya alami ya. Ya syukurnya ada bisnis 3i Pak Ibu ya. Kita bisa ditanggung untuk biaya pendidikan anak juga dari investasinya ya. Kalau dari kemarin istri saya pas sakit itu dari asuransi ya, dari asuransi sebelah yang membiayai ya, dari kesehatannya. Kalau di Rea Networks, mohon maaf, untuk asuransi kesehatan belum ada ya, tapi kalau di perusahaan sentral Asarayanya, produk yang lain ada itu Pak Ibu. Kalau Pak Ibu memerlukan asuransi kesehatan ya. Nah, seperti itu Pak Ibu. Nah, yang kedua di sini adalah suka menunda ya, suka menunda. Ya, saya syukur pada saat itu tahun 2015 saya bersyukur langsung memutuskan gabung di bisnis 3i Networks ini Pak Ibu. Saya tidak menunda lagi ya, karena pada saat itu sih niatnya menunda sih memang Pak Ibu ya. Waktu itu saya hanya punya uang di dompet sekitar 500-an ribu Pak Ibu ya. Itu pun kalau saya dipakai untuk bayar modal untuk bisnis ini, yaitu 50.000 untuk daftar, 350 ribunya untuk bayar premi, otomatis saya nggak punya uang bekal lagi untuk sebulan itu Pak Ibu ya, untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Nah itu yang saya berpikir untuk menunda awalnya ya. Saya ingin bulan depan lah pas saya gajian, saya mau kalkulasi biar ada untuk ikut bisnis 3i Networks. Nah tapi luar biasanya mentor saya, leader saya yaitu Bapak Budi Santoso tidak menyarankan saya menunda Pak Ibu, harus gabung hari itu juga ya. Hari itu juga mengapa saya harus gabung, waktu itu saya diperlihatkan daftar nama Pak Ibu ya. Ini penting, modal di bisnis ini kalau dari uang sangat kecil Pak Ibu, tapi daftar nama ini yang luar biasa ya. Daftar nama yang diperlihatkan dari Pak Budi itu adalah saya kenal semua Pak Ibu. Itu teman-teman pramuka saya ya, teman guru saya juga. Nah, ketika saya menunda pada saat itu bisa jadi teman-teman guru dan pramuka itu duluan gabung kayak gitu ya. Jadi saya memutuskan langsung gabung hari itu juga ya. Syukur-syukur ya. Ya, saya dapat lemparan juga ya, karena kita hanya boleh buka tiga nasabah di sini, buka 3 kelompok nasabah ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita menunda? Kita menunda itu karena stres ya. Otak kita bingung ya. Nah, kita capek, bingung kayak gitu ya. Dan otak kita ini menyelamatkan kita, Pak Ibu. Otak kita ini didesain oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencari nikmat dan menghindari sengsara. Ketika mengalami stres, capek, pusing, bingung, maka otak kita ini akan bilang, aduh berhenti dulu deh, tunda dulu deh. Nah, sebenarnya itu adalah manipulasi otak, Pak Ibu. Ya, itu membenarkan penundaan otak kita, ya. Tapi kita pikir itu menunda itu bagus, Pak Ibu. Sebenarnya membuat masalah bukan buat masalah cepat selesai ya, Pak Ibu ya. Padahal itu akan menyengsarakan kita. Masalah akan tambah banyak kayak gitu, Pak Ibu. Nah, di sini saya dapat dari buku You Can Win dari karangan Sip Kera, itu dibilang penundaan adalah kematian perlahan, ya. Jadi kalau Pak Ibu terus menunda-menunda, itu akan masalah tambah banyak. Ya lebih baik putuskan hari ini juga. Kalau menunda bisa jadi orang lain yang duluan gabung ya, saudara kita, orang lain yang duluan ngajak seperti itu. Ya, nah ini saya dapat dari buku yang sangat bagus, Eat That Frog, ya dari karangan Brian Tracy, ya. Buku ini mengatur waktu dan mengatasi penundaan, ya. Bukunya sangat bagus sekali, Pak Ibu ya. Brian Tracy mengatakan hukum efisiensi ya. Nah, di sini tidak pernah ada cukup waktu untuk mengerjakan semua pekerjaan. Memang kalau Pak Ibu mengelis pekerjaan, misalnya besok harinya Pak Ibu list pekerjaan yang harus Pak Ibu kerjakan, ya memang tidak pernah ada waktu untuk mengerjakan semua pekerjaan, ya secara tuntas. Tapi selalu ada cukup waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang paling penting, kata beliau ya. Nah, di sini disarankan jika mau meluangkan waktu 10 menit di dalam
di malam hari itu untuk membuat rencana kerja, maka akan menghemat waktu 2 jam besok harinya Pak Ibu ya. Mungkin sekian rencana itu nggak mungkin terjalan mulus semuanya, tapi itu akan menghemat waktu Pak Ibu ya. Jadi hal yang paling penting seharusnya itu pasti akan Pak Ibu bisa kerjakan. Di sini dikatakan ada metode, solusinya adalah Pak Ibu menggunakan metode A, B, C, D, E Pak Ibu ya. Ya di sini ada yang A itu yang tugas yang paling penting itu harus dikerjakan ya, karena udah tugas penting ya, tugas mendesak yang harus kita sendiri kerjakan tapi kurang penting dibandingkan si A. Kalau C itu tugas menyenangkan ya, tapi tidak penting. Kalau D tugas yang bisa didelegasikan ke orang lain, dan E itu tugas tidak penting. Jadi yang kita utamakan ya dalam sehari itu tugas paling penting satu tugas yang mendesak Ibu. Nah di sini dalam bukunya beliau membagi menjadi tim manajemen metrik Pak Ibu ya. Ya yang pertama itu adalah tak ada pilihan Pak Ibu. Ini sudah mendesak, sangat penting. Contohnya Pak Ibu harus punya goal jangka pendek ya, capai elite kah, double elite atau posisi apa jangka pendek ini Pak Ibu itu penting dan mendesak ya. Mendesak sampai tanggal berapa, ada batasan waktu Pak Ibu, yaitu tanggal 18 setiap bulannya. Kemudian presentasi ya, ini penting Pak Ibu dan mendesak. Kalau nggak Pak Ibu presentasi pada hari itu juga bisa orang lain nanti, karena daftar nama kita juga ada di daftar nama orang lain ya. Follow up, pertemuan, jadwal ibadah, berobat, ini kalau tidak dilakukan ya akan jadi krisis Pak Ibu. Nah kemudian ada yang diagram kedua, waktu yang berkualitas ya. Ini goal jangka panjang contohnya itu membaca buku, prospecting, melayani nasabah, konsultasi, jalin hubungan, jaga kesehatan. Nah ini Pak Ibu kalau kita tidak lakukan, ini harus kita fokus ya. Kita harus fokus, kemudian kalau ini nggak dilakukan, suatu saat akan jadi krisis begitu. Nah di sini yang ketiga gangguan, misalnya memperpanjang SIM, paspor, ini tidak penting, tapi ini mendesak, harus dikerjakan ya. Tapi kalau enggak juga mungkin gini ya, enggak apa-apa bisa ditunda kayak gitu ya. Nah kemudian di sini yang pertama itu kita harus lakukan, yang kedua itu fokus ya supaya kita tidak mengabaikannya, yang kedua itu, yang ketiga bisa didelegasikan maksudnya ya. Nah itu bisa orang lain yang disuruh mungkin untuk memperpanjang atau bayar tagihan seperti itu ya. Dan ini yang keempat nih, buang-buang waktu. Lebih baik gak usah dikerjakan Pak Ibu. Ngobrol, gosip itu mulai sekarang Pak Ibu, mulai bisnis 3i Networks ini gak usah dikerjakan ya. Hangout, nonton sinetron, lebih baik di stop dulu. Kita fokus untuk melakukan hal yang penting ini. Pentingnya apa maksudnya? Untuk mencapai impian Pak Ibu. Itu yang terpenting Pak Ibu. Kalau nggak tercapai impian Pak Ibu, satu krisis yang akan terjadi ya. Mungkin keluarga tidak makan atau debt collector akan terus mengejar kita kayak gitu ya. Nah itu yang Pak Ibu harus lakukan, itu TI ini solusinya Pak Ibu ya. Dan yang terpenting mengapa yang tadi di depan yaitu Bapak Yanto, Pak Elmanus, Bu Kristina ya, menjalankan bisnis sendiri dalam waktu singkat bisa dapat elite karena beliau adalah konsisten Pak Ibu ya. Ini yang paling sangat banyak ya pemilihnya dalam survei penyebab kegagalan, yaitu tidak konsisten. Nah Pak Ibu mungkin pernah dengar ya di dongeng atau di cerita-cerita tentang lomba dari lomba kura-kura dan kelinci ya, kura-kura kelinci. Kalau di idealnya kalau dilihat sebagai apa namanya hitung-hitungan yang pasti menang itu adalah kelinci, benar ya Pak Ibu ya. Ya siapa yang setuju? Pasti kelinci ya, karena dia cepat, dia bisa lari, sedangkan kura-kura jalannya lambat ya. Tapi dalam cerita itu bahkan yang pemenangnya adalah kura-kura ya. Kelincinya dia santai ya, santai, dia tengok-tengok ya, tidak fokus kayak gitu ya. Kemudian sempat ketiduran juga. Nah itu tidak konsisten Pak Ibu. Sedangkan kura-kura ini konsisten, dia jalan terus kayak gitu, tidak kehilangan fokusnya ya. Ini itu dalam cerita dongeng ya, tapi ada Pak Ibu, tenang saja, ada contoh kisah nyatanya. Ini dia Pak Ibu, kisah realnya. Ada satu perlombaan kura-kura dan karena kelinci itu jalannya cepat ya Pak Ibu, tapi kan konsisten, tidak fokus, tengok kanan kiri ya, bahkan istirahat berhenti gitu. Sedangkan kura-kura ini jalan terus, konsisten, jalan terus, melangkah dalam melangkah.
konsisten itu menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi kalau Pak Ibu tidak mau gagal, Pak Ibu harus konsisten ya. Konsisten lakukan presentasi ya, lakukan presentasi, follow up tim, bantu tim buat daftar nama, prospecting. Konsisten saja Pak Ibu ya, setiap hari lakukan presentasi. Ya. Nah, konsisten itu ya apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mencapai momentum Pak Ibu. Ya, saya di bulan-bulan pertama ya, saya dibaratkan oleh leader saya, bisa ditanyakan kepada Bapak Budi Santoso, saya dibilang kayak mobil mogok Pak Ibu. Ya, karena di awal saya sudah banyak mendengarkan kata-kata negatif ya, banyak penolakan kata negatif. Saya sempat berhenti sebulan, tidak presentasi, tidak ke pertemuan kayak gitu ya. Karena mengalami penolakan banyak dan kata-kata negatif lah dari keluarga dan sahabat. Nah, saya hanya dapat 3 nasabah aja di bulan pertama. Nah, mengapa sih kita disarankan untuk konsisten? Konsisten ini penting untuk mencapai momentum, Pak Ibu. Pak Ibu kalau pernah dorong mobil mogok, coba Pak Ibu dorong mungkin ke pertama, detik pertama, kedua itu dorong terus kelamaan pasti akan mencapai titik momentum, Pak Ibu. Di mana titik momentum itu ketika sudah titik momentum mobilnya akan jalan sendiri Pak Ibu. Di sanalah baru kita bisa starter ya. Nah, baru bisa starter dihidupkan seperti itu. Nah, disitulah namanya titik momentum. Apa yang terjadi kalau yang dorong mobil ini baru 1 detik, 2 detik berhenti istirahat. 1 detik baru 1 detik dorongan, 2 detik dorongan berhenti istirahat. Apakah bisa mobil ini akan melaju atau berjalan? Belum tentu ya. Ya, nggak mungkin ini akan bisa berjalan karena titik momentumnya belum ketemu ya. Itulah pentingnya di awal, di tahun-tahun awal, di pertama kali Pak Ibu join itu, di tahun-tahun awal itu Pak Ibu harus konsisten, jangan berhenti dulu Pak Ibu sebelum mencapai momentum. Bagaimana sih contoh momentum? Lagi sebentar saya contohkan ya. Nah, di awal-awal Pak Ibu, di awal-awal bulan Pak Ibu menjalankan bisnis ini harus Pak Ibu modalnya adalah usaha, kerja keras, ya, kegigihan, ketekunan, konsisten. Ya, sikap itu yang terpenting Pak Ibu. Sikap dan impian itu yang terpenting. Ya, impian itu berupa tujuan kita ya. Nah, kalau dari segi modal, Pak Ibu mungkin tahu sendiri ya, modal bisnis ini kira-kira berapa Pak Ibu? Ada yang tahu? Bisa di-chat di kolom komen. Berapa modal menjalankan bisnis 3i Networks? Ya. Nah, kalau dari daftarnya 50.000 ya Pak Ibu ya. Kemudian premi pertama, ada yang paling kecil ya, kita bilang 350.000. Ya, kalau total 400.000 di awal. Ya, 400.000 itu ya menurut saya sih sangat terjangkau ya. Hanya 12.000 per hari. Ya, Pak Ibu bisa nggak nyisihin uang 12.000 per hari? Ya, tentunya bisa ya. Hanya nyisihin 12.000 saja per hari Pak Ibu. Ya, itu modalnya sangat kecil sekali. Tapi yang besar modal menjalankan bisnis ini adalah sikap kita Pak Ibu, kerja keras, ya, kegigihan, ketekunan, konsisten. Tapi tenang Pak Ibu, kerja keras kita nggak lama ya. Diiringi juga dengan kerja cerdas ya, menggunakan sistem supaya bisa mencapai momentum. Ketika sudah mencapai titik momentum ini Pak Ibu, ini mobilnya akan menggelinding tanpa kita bisa stop Pak Ibu, akan menggelinding terus seperti omset itu. Saya contohkan, momentum itu tercapai di bulan ke-9 Pak Ibu. Saya elit baru di bulan ke-6 Pak Ibu. Saya elitnya bulan ke-6 baru bisa tembus elit ya. Karena di awal tuh sulit mencari momentum. Di bulan ke-6 saya baru elit, tembus tim agensi, kemudian leader agensi, kemudian di bulan ke-9 tembus di posisi bronze agensi Pak Ibu. Ya, saya gabung di sini ada tanggal 6 Februari 2015, tepat sudah 5,5 tahun yang lalu ya. Nah, luar biasa, walaupun di sini sudah 5 tahun, ya, investasi sudah berkembang, kemudian bisa ngajak keluarga juga ikut punya asuransi juga di sini, seperti itu ya. Keluarga, tetangga, sahabat, ya rata-rata awalnya nolak itu gabung dia Pak Ibu ya. Di bulan ke-9 nih yang nolak-nolak dulu itu termasuk keluarga saya akhirnya menyerahkan diri bergabung kayak gitu ya. Di sini titik momentumnya ketika kita sudah bisa menunjukkan bonus, ada momentumnya di sini Pak Ibu, karena kita dilihat konsisten menjalankan bisnis ini ya. Setiap bulan bonus saya naik terus kayak gitu ya. Itu yang membuat teman-teman saya menyerahkan diri. Di bulan ke-9 ini momentum terjadi ya. Waktu itu saya dapat nasabah, di sini Pak Ibu bisa lihat sendiri,
sponsornya ini rekrutnya adalah 1.050.000. Kalau dibagi 50.000, karena satu orang yang ikut premi 350, kita diberikan bonus 50.000 per bulan, Pak Ibu. Ya, 50.000 per bulan berarti kurang lebih di angka 21 orang. Ya. Nah, di bulan Oktober 2015 ini saya dapat rekrut nasabah 21 orang, Pak Ibu. Nah, tapi bulan depannya ini hal buruk yang terjadi, Pak Ibu. Bulan ke-10 saya mengalami sakit cacar, Pak Ibu. Bulan ke-10 saya mengalami sakit cacar. Di situ ada juga 3 orang nasabah saya karena tidak sempat follow up ya. Ada 3 orang nasabah saya yang nggak bayar premi pada saat itu karena kendala rekening juga. Dulu belum bisa bayar di Indomaret, Alfamart ya. Nah, dulu ada kendala pembayaran, ada 3 orang tuh menunggak kayak gitu ya. Otomatis menurun, Pak Ibu, bonus sponsor saya menurun dari 1.050.000 menjadi 900.000. Kalau dibagi ini 50.000 sekitar 18 orang. Ya, ada 3 orang yang nggak nabung, nggak bayar premi ya. Tapi di sini Pak Ibu luar biasanya karena momentum sudah terjadi, walaupun 3 orang tuh nggak bayar premi ya, atau saya diam aja di rumah, dari bonus saya 5.100.000 menjadi 5.600.000 Pak Ibu. Ya, beneran pada saat itu saya cacar Pak Ibu ya. Mungkin Pak Ibu tahu sendiri. Ada yang pernah sakit cacar di sini, bisa nggak sembuhnya sehari 2 hari? Nggak mungkin ya. Nah, itu lebih dari 3 mingguan saya baru sehat betul Pak Ibu ya. Karena itu menular ya. Kalau kita ketemu itu bisa nular itu sakit cacarnya. Jadi saya harus di rumah aja, di karantina waktu itu. Saya nggak kemana-mana Pak Ibu, tidak presentasi, tidak ke pertemuan kayak gitu ya. Tapi karena sudah ketemu momentumnya, tim-tim saya itu sudah mengikuti sistem juga, ikut pertemuan seperti ini juga. Ya, walaupun saya di rumah, mereka tetap ikut ke pertemuan, Pak Ibu. Mereka tetap presentasi dan terbukti omsetnya naik, Pak Ibu. Pak Ibu bisa lihat omset dari 69 juta premi grup sistemnya totalnya menjadi 91 juta. Ya, sekitar berapa puluh itu ya, sekitar 20 jutaan ya. Sekitar 20 jutaan itu naiknya. Ya, otomatis grup A, grup B, grup C saya naik juga, Pak Ibu. Ya, Pak Ibu bisa lihat sendiri ini. Ya, padahal saya pada saat itu diam di rumah aja. Ya, ini yang saya bilang adalah potensi passive income penghasilan yaitu bisnis autopilot. Ya, karena apa, Pak Ibu? Karena buah konsistensi kita. Ya, kita harus konsisten, Pak Ibu. Kalau kita konsisten, karena ini bisnis duplikasi ya, tim-tim kita pun juga akan konsisten. Seperti itu. Ya, konsisten ngapain, Pak Ibu? Ya, konsisten menjadi core person, Pak Ibu. Ya, core itu orang inti ya. Orang inti yaitu dengan cara minimal 15 kali presentasi, harus memiliki dream book, memiliki lebih dari 100 daftar nama, sudah lulus AJI, qualified minimal elite ya, double elite, baca buku minimal 15 menit per hari, hadir di setiap pertemuan, konsultasi, ingat konsultasi ya, konsultasi follow up tim atau konsultasi dengan upline sistem kita, leader sistem kita, bukan leader yang tidak sistem ya, yang aktif kita ajak konsultasi. Kemudian konsisten bayar premi yang terpenting. Kalau nggak bayar premi, ya nggak keluar bonusnya nanti ya. Dan jadilah good team player. Seperti hari ini, saya harus meluangkan waktu menjadi good team player ya, untuk memberikan testimoni. Ini penting Pak Ibu, karena ini untuk menaikkan postur kita juga, untuk konsisten kita supaya terduplikasi Pak Ibu. Ke tim-tim kita pun juga tetap semangat walaupun masa pandemi seperti ini Pak Ibu. Kalau kita nggak pernah jadi good team player, tim kita pun jadi males kayak gitu ya. Jadi saya sarankan segera Pak Ibu ya. Nanti kalau sudah diundang siapa mau jadi good team player ya segera Pak Ibu, mau saja.